Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Oke, pada pertemuan kedua ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar etika profesi. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian tentang etika, moral, dan profesi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kode etik dan fungsi tujuannya seperti apa. Selain itu juga ada perbedaan moral dan etika. Ternyata moral dan etika itu berbeda loh. Nanti akan saya jelaskan ya perbedaan dan persamaannya. Selanjutnya adalah tentang pengertian etiket. Next, perbedaan etiket dan etika. Dan yang terakhir tentang prinsip dasar etika pada profesi teknologi informasi. Nah, kita langsung saja ya. Nah, apa itu etika? Ayo etika. Oke, ada yang tahu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, etika kalau berasal dari bahasa Yunani itu artinya etos atau taeta, yang berarti tempat tinggal, karakter, watak, kebiasaan yang baik, kesusilaan, atau adat istiadat. Nah, di sini, sebentar saya pakai pointer dulu. Oke. Oke, di sini kan berarti tempat tinggal. Jadi yang namanya tempat tinggal, adat istiadat, dan watak itu pasti akan mempengaruhi dari etikanya ya. Contohnya, misalnya orang Batak dengan orang Jawa itu pasti mempunyai adat dan istiadat yang berbeda-beda ya. Wataknya juga beda. Misalnya orang yang di gunung, tinggal di gunung dengan orang yang tinggal eh, di laut gitu. Biasanya orang yang tinggal di gunung kan kalau ngomong nggak pernah keras ya, pelan gitu. Coba kita tengok di daerah Pantura gitu kan, dekat laut gitu kan. Kalau ngomong itu kan keras gitu kan, ngegas gitu bahasanya. Nah, jadi dalam hal ini adalah etika itu berasal dari tempat tinggal, karakter, watak, dan kebiasaan baik ya, atau ada istiadat. Nah, etika juga bisa diartikan tentang norma prinsip moral dan nilai yang diyakini sebagai suatu hasil yang baik dan benar. Jadi ada suatu apa ya prinsip moral dari nilai satu yang baik dan yang benar atau aturan perilaku atau kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya yang menegaskan mana yang benar dan mana yang salah, mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar. Nah, tindakannya itu untuk melakukan perbuatan yang etis dipengaruhi oleh diri sendiri, lingkungan, serta dorongan suara hati. Nah, dalam suatu etika ini sangat dipengaruhi oleh diri sendiri. Kita itu sendiri ya, lingkungan dan suara hati contohnya seperti ini. Apabila pernah dengar nggak ketika ada suatu apa ya, tulisan yang bilang bergaulah atau dengan orang-orang yang baik gitu kan. Maksudnya gini, misalnya kalau misalkan mau jadi orang yang oh ya, kalau bergaul dengan minyak yang punya apa ya minyak wangi gitu kan. Kalau misalnya kita punya teman eh yang kena apa suka pakai minyak wangi nanti akan kita ke bawah juga gitu kan. Itu juga sebaliknya kalau misalkan punya teman atau lingkungan yang dengan maksudnya kayak bau gitu kan pasti kita akan bau jeleknya juga seperti itu. Contohnya kayak gini. Misalnya eh kalian lagi di kantin nih, terus ketemu ada mata kuliah, kan mata kuliah misalkan dua SKS etika profesi misal. Kalian lagi pada di kampus, kalau misalnya lagi di kantin kan, ada temannya, dia bilang gini, nggak usah masuk lagi yuk, kita bolos aja gitu, misal seperti itu kan. Nah itu kan salah satu lingkungan yang jelek gitu kan, ada teman yang berikan
udahlah nggak usah bolos, nggak usah masuk lagi, kita bolos aja gitu kan, seperti itu kan. Nah, padahal kita tuh di awal udah pengen kuliah, pengen masuk gitu kan, udah jauh-jauh gitu kan ya. Ternyata ada teman atau lingkungan yang memberikan dampak negatif. Nah, balik lagi nih dari kitanya, suara hati kita. Kita tuh ini enggak sih gitu kan, apa namanya, tahu kan ternyata itu benar apa salah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngerasa, oh iya ternyata ternyata itu salah, ya udah kita nggak usah diikutin gitu kan. Nah, jadi itu adalah satu contohnya gitu kan. Tindakan itu dipengaruhi oleh diri kita sendiri dan lingkungan, dan emang sangat terpengaruh ya. Kalau ke teman yang jelek pasti akan ke bawah juga gitu kan. Makanya kalau misalnya kita ada suatu cara untuk mengetahui orang tersebut ya, gimana sih gitu karakternya. Lihatlah lingkungannya, lihatlah cara dia berteman seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi etika adalah suatu ilmu atau bukan sebuah ajaran. Nah, menurut Kaberstein pada tahun 93 pada halaman 6 dan 7, etika merupakan nilai norma yang menjadi pegangan bagi seorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, dalam hal ini adalah aturan adat tertentu. Jadi masing-masing, sudah saya jelaskan tadi ya, masing-masing tempat itu mempunyai adat adat kebiasaan yang berbeda gitu kan. Misalnya ada ya orang mana adat istiadat pernikahan orang Batak juga sangat berbeda ya dengan adat istiadat orang Sunda kayak gitu-gitu kan. Nah, etika juga merupakan kumpulan asas atau nilai moral, misalnya etika kedokteran. Nah, dalam hal ini, contohnya etika kedokteran. Jadi, di dalam misalkan dokter itu, dia mempunyai etika kedokteran, salah satunya, misal seorang dokter spesialis, misalnya ahli bedah atau spesialis bedah ya misalnya ya, ada etikanya, dia itu tidak boleh mengoperasi ketika ada mengoperasi pasiennya itu adalah keluarga dia sendiri, minimal keluarga ya ada keluarga dia sendiri, nggak ada etikanya, nggak boleh seperti itu. Nah, saya pikir emangnya kenapa gitu kan, kok seorang dokter ya namanya juga dokter kan ya haknya dia dong. Saya pikir awalnya seperti itu, ternyata secara psikologis emang nggak bisa gitu kan, bukan nggak bisa sih, boleh aja, tapi ada etikanya itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ternyata yang ditakutkan ketika pada misalnya ada operasi besar gitu kan, seorang dokter mau operasi anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri, misalnya operasi jantung gitu kan. Sebenarnya dokter itu mampu, tapi ketika ya namanya kalau namanya operasi kan nyayat-nyayat kayak gitu-gitu kan. Ada ketika pelaksanaannya itu, operasinya itu ternyata si dokternya itu nggak berani gitu kan ngelihat mas saya nyayat-nyayat keluarganya, bapaknya sendiri atau anaknya sendiri. Nah, di situ nanti takutnya akan berpengaruh pada pasien itu sendiri. Makanya ada etika dokter, dokter tidak boleh mengoperasi pasien itu adalah keluarganya dia itu sendiri. Nah, awalnya saya mikir, ah ini cuma bukan cuma teori doang kan. Nah, ternyata ada pengalaman, ini pengalaman yang nyata ya. Kebetulan waktu itu saya pernah sakit gitu kan. Ada suatu, adalah saya pernah sakit gitu kan. Dan waktu itu kakak saya sendiri ininya gitu kan. Nah, dia bilang ketika mau kayak nyuntik, kan saya sakit kan suntik, biasanya kan biasa aja gitu kan. Dia dalam hal kecil aja gitu kan nyuntik kayak aja tuh dia tuh kayak ngerasa aduh saya nggak tega deh, saya nggak kuat. Kalau misalnya sama orang lain saya nggak apa-apa, tapi ketika adiknya sendiri gitu kan, saya pada waktu itu pernah ada gitu kan. Nah, dan dia tuh nggak berani gitu kan, nggak deh kayak jangan saya deh, yang lain aja. Nah itu, oh saya pikir, saya pernah baca-baca, oh iya ya ternyata emang nggak boleh ada etikanya seorang dokter seperti itu ya. Nggak mesti dokter juga, ada beberapa etika-etika yang lain tergantung dari profesinya. Oke, etika ini adalah ilmu tentang yang baik dan buruk ya menurut filsafat moral. Selanjutnya tentang sistematika etika. Ada etika deskriptif, normatif, individual, dan etika sosial. Nah, etika deskriptif itu merupakan, jadi
namanya deskriptif ya. Dia tuh menggambarkan sebuah tingkah laku moral dalam arti luas. Nah, etika deskripsi ini tidak memberikan penilaian tetapi menggambarkan moralitas individu tertentu, budayaan atau subkultural dalam waktu tertentu. Jadi sebelum ada etika yang baik dan dengan yang benar gitu kan, secara deskriptif etika deskriptif itu cuma menggambarkan oh ini loh suatu apa namanya aturan seperti itu. Nah, belum di apa ya, belum ditentukan oh ya aturan ini bagus apa enggak ya, perilaku ini baik apa enggak ya. Nah, ini namanya etika deskriptif. Selanjutnya adalah etika normatif. Etika normatif itu apa sih? Jadi, etika normatif ini sudah dipetakan gitu kan. Oh, ternyata mohon maaf ya mencuri itu tidak baik loh. Itu buruk loh. Misalkan berbohong itu tidak boleh loh. Ini dipetakan nih penilaian mana yang baik dan yang buruk. Nah, etika normatif ini dibagi menjadi dua, etika umum dan etika khusus. Nah, kalau etika umum itu dia melahirkan sebuah suatu teori ya, lebih bersifat deskriptifnya. Sedangkan etika khusus membahas prinsip moral dasar pada masing-masing kehidupan manusia. Misalnya etika dalam pekerjaan atau di kantor. Nah, selanjutnya etika individual. Etika individual ini menyangkut kewajiban namanya individu ya, lebih ke arah individual kita sendiri. Bagaimana cara manusia itu bertanggung jawab, jujur, rendah hati, tidak sombong gitu kan. Ini lebih ke arah kita atau individual kita itu sendiri. Sedangkan etika sosial itu hubungannya dengan orang lain ya. Misalnya tidak boleh egois ketika membuat suatu kerja kelompok, bisa bertegur sapa, dan saling berbagi. Ini jelas ya, jadi ada sistematika etika itu, ada etika deskriptif, normatif, individual, dan etika sosial. Next. Selanjutnya, udah masalah etika udah clear ya. Selanjutnya itu adalah profesi. Nah, apa itu profesi? Nah, oke. Okay. Oh, profesi adalah hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Profesi juga disertai dengan penguasaan teori yang sistematis dan mendasari praktik pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam prakteknya. Nah, perbedaan pekerjaan versus profesi. Nah, profesi merupakan bagian dari sebuah pekerjaan. Tetapi tidak semua pekerjaan itu adalah sebuah profesi. Jadi profesi itu merupakan suatu pekerjaan, tetapi nggak semua pekerjaan itu ada profesi. Oke, kita lihat ya. Misalnya, ada seorang, misalkan dibutuhkan staf administrasi. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan pasti semua disiplin ilmu bisa masuk dong. Tetapi tidak ada pada dokter, misalnya pembukaan dokter umum. Kira-kira staf administrasi bisa masuk nggak? Atau misalkan dari IT bisa masuk ke dokter nggak? Kan nggak bisa ya. Kayak gitu. Akuntan atau pengacara yang memerlukan ada pengetahuan dan pendidikan khususnya. Profesi ini merupakan pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus. Jadi punya suatu apa ya keterampilan pengandaan ada keterampilan atau dan keahliannya gitu. Oke. Profesi ini menuntut pengembang profesi tersebut untuk terus memperhatikan keterampilan sesuai perkembangannya. Jadi yang namanya profesi ini harus berkembang ya, maksudnya berkembang dalam ilmu dan teknologinya. Misalnya dalam hal ini profesi di bidang IT gitu kan. Dulu kan IT kan maksudnya masih awam gitu kan ya. Saya ingat dulu ketika dosen saya pernah bilang tahun 2000 berapa ya? 2013-12an. Dia pernah bercerita kepada saya. Dia bilang nanti dia buat kayak tahu waktu itu mata kuliah e-commerce dia. Nanti kalau misalnya kita nih kalau belanja bisa secara online loh katanya kayak gitu kan. Nah pada waktu itu saya ngerasa nggak mungkin kalau misalkan kayak online baju masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya onlinenya itu sepatu kan nggak mungkin gitu kan. Kadang kita pas apa enggak dan saya tuh berpikir nggak mungkin deh kayak nggak akan bisa. Ternyata dan berapa tahun kemudian ternyata terbukti kan
kita tahu ya dengan perkembangannya ilmu teknologi gitu kan dari profesi IT itu sendiri bisa mengupgrade dari ilmu teknologinya seperti itu. Oh iya ya ternyata dengan perkembangan zaman tuh kita jauh lebih baik, lebih lebih cepat, lebih efisiensi seperti itu ya. Nah, etika profesi menurut KBBI ya adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk ya, tentang hak dan kewajiban dan moral atau kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang benar dan salah dan yang dianut oleh masyarakat. Etika profesi ini adalah bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima masyarakat. Nah, dengan etika profesi ini dapat dipertanggungjawabkan profesionalnya dan dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Nah, dalam hal ini, tadi lanjut ya. Oke, selanjutnya, misalnya dan kepentingan etika profesi bagi profesional ini di bidang teknologi informasi akan menurut kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri profesional teknologi informasi ini dapat apa ya mengindahkan ketika etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian dan profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Oke, dalam hal ini misalnya etika profesi ini harus diterima masyarakat. Misalnya, kalau kalian sebagai sistem analis atau sebagai programmer atau pernah terlibat dalam sebuah proyek gitu kan ketika kalian buat sistem, pasti sistemnya itu pengennya gitu kan, buat sistem itu harus diterima masyarakat. Jadi masyarakat tuh menerima, oh iya ya ternyata profesi IT itu bisa loh, bisa membuat suatu sistem dan masyarakat lebih user friendly gitu kan. Misalnya kayak sistem Gojek gitu kan. Nah Gojek itu kan bisa diterima di masyarakat, dalam arti masyarakat bisa gampang gitu kan apa namanya buka sistemnya oh iya gak lebih mudah tools-toolsnya juga kayak gitu kan jadi lebih user friendly. Nah dengan etika profesi ini diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Nah ketika kita buat suatu sistem misalnya seorang programmer ketika misalkan masa kontraknya itu 6 bulan misalnya gitu kan. Nah, ketika sudah selesai 6 bulan itu ada pertanggungjawaban antara programmer atau PT gitu kan dengan misalkan ada kementerian gitu kan proyeknya. Nah, akan memberikan suatu shortcode-nya dikasih semua gitu kan. Kita nggak boleh seorang programmer gitu kan misalkan ngoding tapi nggak mau shortcode-nya dikasih ke orang lain, pokoknya dikekep sama dia sendiri. Tidak boleh. Jadi ketika kita buat satu sistem atau sebagai programmer ya kita juga sudah bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Misalnya, oh ya ini ada yang sabar atau apa ya kita harus bertanggung jawab gitu kan. Oh iya ternyata ada yang salah kita benerin seperti itu. Dan kepentingnya etika profesi di bidang teknologi informasi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan bila mana politik teknologi informasi tersebut ada kesadaran untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Oke, selanjutnya adalah tentang kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai atau suatu aturan secara profesional yang ditulis secara tegas, menyatakan apa yang benar dan yang tidak benar bagi seorang yang profesional gitu kan. Ada aturannya ditulis secara tegas, nggak boleh loh ini salah. Misalnya seorang programmer ya, ini nggak boleh misalnya seorang programmer ketika membuat sebuah sistem dia tiba-tiba menghilang gitu kan nggak boleh itu kan nggak boleh gitu kan nah terus shortcutnya nggak boleh dikasihkan itu kan suatu ada kode etiknya nggak boleh gitu kan dan misalnya juga seorang dokter tidak boleh memberikan suatu informasi data-data dirinya data-data pasiennya disebar oh iya ternyata dia itu anak ini nggak boleh gitu kan jadi masing-masing profesi mempunyai suatu kode etik gitu kan
Nah, kode etik ini menyatakan perbuatan apa saja yang benar dan salah. Balik lagi ke suatu tingkah perilaku ya, mana yang benar dan mana yang salah. Perbuatan apa sih yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus dihindari. Tujuannya apa sih? Agar lebih profesional dan memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat. Contohnya kode etik kedokteran yang sudah saya jelaskan tadi ya. Seorang dokter tidak boleh memberikan data pasien ke orang lain. Misalkan kode etik programmer tidak boleh memberikan shortcode-nya ke orang lain. Terus juga tidak boleh memberikan data-data, misalkan ID pelanggan atau apa dikasih ke orang, nggak boleh seperti itu. Dan beberapa kode-kode etik yang lainnya ya. Ada juga kode etik misalnya saya sebagai asesor gitu kan. Asesor itu tidak boleh menguji keluarganya dia sendiri. Nggak boleh, ada aturan, ada kode etiknya, nggak boleh. Kenapa? Ya bisa jadi kalau misalnya ketika kakaknya gitu kan, misalkan menguji adiknya gitu kan, pasti ada rasa, padahal adiknya nih nggak bisa gitu kan. Ih kasihan, akhirnya dilulusin. Padahal kan dia itu belum kompeten, nggak bagus gitu kan. Nah, yang ditakutkan adalah hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak baik. Makanya kode etik itu tertulis secara tegas gitu kan. Mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, selanjutnya kode etik profesi. Tata nilai yang mengatur tertuang secara tertulis menjadi pegangan bagi para anggota profesinya, berupa produk etika terapan yang dihasilkan dari pemikiran etis profesi atau para pakarnya. Nah, kode etik ini mutlak disusun oleh profesi itu sendiri. Jadi ketika buat suatu kode etik, ya nggak bisa juga gitu kan. Misalkan kita buat eh, etika kedokteran, masa orang maaf profesi di bidang IT ikut nimbrung, ya nggak bisa gitu kan. Jadi harus mutlak dari disusun oleh beberapa profesi itu sendiri gitu kan. Misalkan dari pakar-pakar sebelumnya gitu. Jadi sesuai dengan bidangnya. Jadi nggak serta-merta membuat suatu kode etik, setelah itu disebarluaskan, nggak bisa seperti itu. Ada suatu ininya juga apa namanya susunannya gitu kan. Nah, fungsi profesi kode etik adalah memberikan suatu pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Jadi sebagai pedoman juga ya, kalau nggak ada kode etik ya kita nggak tahu juga ada pedomannya baik apa enggak. Terus juga sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dari sini kita sebagai masyarakat juga bisa mengontrol. Oh iya, ternyata kan kalau misalnya kita orang awam nggak tahu kan, misalkan gitu kan nggak tahu tentang seorang kode etik seorang programmer gitu kan, dia asal meng-share source code atau meng-share data diri pelanggan atau customer gitu kan. Kalau misalnya nggak ada itu kan nggak bisa kita sebagai masyarakat nggak bisa ngontrol. Oh ya ternyata itu salah loh. Jadi sebagai kontrol sosialnya ya. Selanjutnya dalam mencegah campur tangan dari pihak organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesinya. Jadi nggak boleh ada campur tangan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi seorang ketika membuat suatu kode etik ya nggak ada campur tangan dalam arti misalnya orang profesi di bidang IT ikut campur tangan membuat suatu kode etik di bidang kedokteran. Gitu ya. Tujuan kode etik adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan melihara kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjerat dan menentukan baku standarnya itu sendiri. Selanjutnya tentang moral. Moral berarti kata apa namanya artinya dalam mos atau dari bahasa Latin artinya jamak ya atau mores atau adat kebiasaan atau cara hidup. Nah, moral juga bisa diartikan tentang ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya manusia itu menjadi yang baik, menjadi lebih baik lagi. Tujuan dan fungsi moral adalah untuk memotivasi agar manusia
dapat bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebijakan, menjaga keharmonisan, hubungan sosial antara manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap manusia. Contohnya moral itu adalah aturan hukum agama, hukum adat, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini pasti kalian berpikir, apakah moral itu sama dengan etika? Jawabannya adalah tidak. Moral tidak sama dengan etika. Nah, kita lihat ya. Kenapa? Bedanya apa? Oke, kita bahas ya. Etika dan moral. Moral itu adalah lebih ke arah rasa dan karsa manusia untuk melakukan segala hal dalam kehidupannya. Jadi moral itu lebih ada kayak kerasanya gitu kan. Kadang orang yang beretika belum tentu dia punya moral. Iya nggak? Kalau misalkan dia orang yang punya moral pasti dia punya etika. Moral lebih kepada dorongan untuk menaati etika, perbuatan yang sedang dinilainya. Etika tidak sama dengan moral. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya baik. Iya nggak? Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya baik. Contohnya, apa contohnya? Contohnya adalah para koruptor. Dia mempunyai suatu etika yang bagus. Ternyata dia korupsi gitu kan. Dia karena dia nggak punya moral gitu kan. Seperti itu. Terus juga misalnya, mohon maaf, ada salah satu dia petokoh agama. Oh, etikanya bagus, dia sopan santun, ininya tinggi juga, apa sih namanya, sekolahnya tinggi, bagus gitu kan. Ternyata dia melakukan suatu perbuatan asusila. Nauzubillah minalik ya. Itu adalah makanya etika tidak sama dengan moral kan. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya baik. Tapi orang yang punya moral pasti etikanya baik. Jadi moral itu lebih ke arah rasa gitu kan. Lebih kerasa dalam hati, oh ya ini bener apa enggak sih gitu kan. Lebih ke arah rasa dan karsa manusianya itu. Kayak gitu ya. Nah, perbedaan etika dan moral. Kalau etika mempunyai filsafat yang pelajari baik buruknya sesuatu. Sedangkan moral adalah sebuah kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Etika, akal dan pikirannya menjadi sumber yang paling mendasar dari etika. Sedangkan moral adalah masyarakat itu sendiri yang menjadi sumber yang paling mendasar dari moral. Etika tidak diikuti dengan moral. Moral harus diikuti dengan etika. Etika bersifat filosofis atau teoretikal, sedangkan moral dalam moral bersifat praktis. Selanjutnya tentang etiket. Etiket adalah perilaku yang dianggap pas atau cocok atau sopan dan terhormat bagi seorang, misalnya cara berpakaian, cara makan, cara duduk, cara berjalan, dan lain-lain. Persamaan etika dan etiket. Jadi etika dan etiket itu sebenarnya sama-sama tentang menyangkut perilaku manusia, mengatur perilaku manusia secara normatif, yaitu memberi norma bagi perilaku manusia, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perbedaan etika dan etiket. Nah, etiket adalah menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Sedangkan etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Nah, misalnya etiket seperti ini. Memberi dan menerima dengan tangan kanan gitu kan. Nah, kalau misalkan anak kecil gitu kan, dek, nanti kalau misalkan dikasih itu memberi itu pakai tangan kanan ya, nerima pakai tangan kanan ya, nggak boleh pakai tangan kiri, kayak gitu. Sedangkan kalau etika tuh ya lebih saklek gitu kan. Misalnya dalam arti gini, oh ya, yang namanya mencuri itu ya nggak boleh, itu jelas tidak boleh gitu kan. Itu namanya etika. Selanjutnya, perbedaannya adalah untuk yang etiket hanya berlaku dalam pergaulan berlaku hanya berlaku dalam pergaulan. Berlaku ketika ada pihak lain. Etiket tidak berlaku apabila sedang sendiri. Oleh etiket, contohnya etiket dalam makan pesta. Misalnya gini aja,
Kalau yang namanya etiket itu, dia itu tidak berlaku, misalnya berlaku kalau misalkan lagi banyak orang. Kalau misalkan sendiri mah ya nggak berlaku, bodo amat. Contohnya gini, misalnya si A gitu kan, si A ini diajak makan malam dengan calon mertua camernya gitu kan, calon mertuanya. Nah, ketika kita makan di luar, misal gitu kan diajakin gitu, ada pihak ketiga kan, misalkan pihak ketiga dalam arti orang tuanya, ada bapaknya gitu, ada kakaknya gitu kan. Nah, ketika makan gitu kan, terus kaki kita mohon maaf melangkring ke atas gitu, naik ke atas. Nah, duduknya itu kayak nongkrong gitu kan. Dan ada tempat, ada mejanya. Kira-kira itu bagus nggak etikanya? Nggak bagus kan? Nah, tetapi ketika kita udah pulang gitu, nyampe rumah udah selesai gitu kan, capek, ya udah setelah itu kita ya udahlah, katanya nyampe rumah, aduh kok lapar lagi gitu kan, karena tadi makannya sedikit malu-malu gitu kan, nyampe rumah udah selesai gitu kan nonton TV sambil duduk di sofa, terus kaki kita melangkring gitu sambil makan gitu kan. Nah di situ kira-kira boleh apa enggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja karena nggak ada orang. Jadi yang namanya tiket itu dalam berlaku ada pihak lain. Kalau misalkan sendiri mah ya nggak apa-apa gitu kan, sah-sah aja. Itu namanya etiket. Nah, kalau yang namanya etika itu berlaku kapan saja dan tidak tergantung dengan adanya orang lain. Jadi yang namanya larang mencuri itu yang tetap berlaku. Kalau yang namanya mencuri ya tetap berlaku, nggak boleh mau ada orang atau mau nggak ada orang. Selanjutnya adalah etiket bersifat relatif, tergantung tempat, waktu, dan sikon. Jadi yang nama etiket ini tergantung dari tempatnya. Misalnya kalau misalnya nggak ada orang ya sah-sah aja gitu. Iya, ntar dulu nggak dua menit. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Mas, mas. Oke, tadi nyampe mana ya? Mohon maaf. Hmm. Oke. Kalau misalnya tadi etiket itu bersifat relatif ya, jadi tergantung tempat, waktu, dan sikonnya. Sedangkan etika itu bersifat absolut. Jadi misalnya namanya mencuri ya nggak boleh gitu kan, nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh. Nah, kalau etiket ini sifatnya lebih lahiriah ya, atau sedangkan etika ini menyangkut batiniah seperti itu. Oke, yang terakhir adalah prinsip dasar dari pentingnya etika profesi. Yang pertama adalah prinsip standar teknis dilakukan sesuai dengan keahliannya. Prinsip kompetensi melaksanakan pekerjaan suatu jasa profesionalnya. Selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab. Jadi seorang profesi itu harus bertanggung jawab sebagai profesional ya. Yang keempat adalah prinsip kepentingan publik. Kelima, prinsip integritas. Keenam, prinsip objektivitas. Ketujuh, prinsip kerahasiaan. Dan yang terakhir adalah prinsip profesional. Jadi ada 8 prinsip dari pentingnya etika profesi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau misalkan ditanyakan bisa
tanyakan di WA group atau bisa nanti kita sharing ya melalui Gmeet atau Zoom. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.